Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajidalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi hidayah di masa pandemi seperti saat ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Elinda Tazkia Jauda. Saya sekolah di Yogyakarta di MBS Pleret. Telah diwajibkan atau ditugaskan untuk mengisi dakwah di media sosial yang berjudul Menggali Potensi Diri di Masa Pandemi seperti saat ini. Teman-temanku semuanya, semenjak kita dilahirkan di muka bumi, tiap orang akan dibekali potensi diri. Akan tetapi, sering tidak disadari bahkan sampai usia dewasa. Padahal, banyak kemampuan yang bisa dikembangkan dari potensi itu. Apabila tahu seberapa besar potensi itu, karena hal itu berguna sebagai bekal memasuki kehidupan berikutnya, khususnya dunia kerja dan meningkatkan karir serta profesionalitas. Siapa orang yang tak ingin belajar, berkarya, bekerja sesuai dengan minat dan bakat? Melakukan pekerjaan dan belajar yang sesuai dengan minat dan bakat tentu akan lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Selain itu, minat dapat mendorong keinginan dan keseriusan seseorang untuk belajar dari berbagai jenis pengalaman yang diperoleh. Sementara, bakat akan mempercepat proses penyerapan pembelajaran pengalaman. Alhasil, kinerja seseorang akan menjadi lebih baik. Sebelum mengenali minat dan bakat, kita perlu memahami lebih dulu potensi yang tersimpan di dalam diri. Dari sanalah, seseorang akan menentukan arah dan mengawali tindakan untuk mewujudkan tujuan hidup. Potensi yang bisa disebut sebagai kesanggupan atau kekuatan yang dapat dikembangkan itu memang memegang peranan besar dalam keberhasilan. Apapun jenis pelajaran yang dipelajarinya atau pekerjaan yang ditekuninya, dengan ungkapan sederhana, potensi itu berbicara mengenai siapakah saya dan kemampuan apa yang saya miliki untuk dapat melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mulailah melakukan observasi untuk mengenal diri sebagai langkah awal. Menggali potensi diri. Lontarkan pertanyaan. Misalnya, apa yang saya suka? Orang seperti apakah saya? Apa yang menjadi minat saya? Jenis pelajaran atau pekerjaan apa yang sulit saya kerjakan? Dialog dengan diri sendiri ini contoh paling mudah tentang self-awareness yang meliputi kemampuan memahami mood dan emosi diri, termasuk kemampuan menilai diri dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Teman-temanku, setiap orang pasti memiliki potensi dalam diri yang saling berbeda satu sama lain. Dengan mengenali potensi diri, hidup jadi bisa lebih berkembang dalam mencapai apapun yang diinginkan. Potensi diri juga bisa menjadi jalan utama yang menuntun Anda untuk menemukan karir yang tepat. Nah, ini ada beberapa tips menggali potensi diri, yaitu yang pertama, memulai. Temui potensi diri Anda dengan langkah mulai. Mulailah dari hal terkecil sekalipun. Jika dikelola dengan baik, hal-hal paling sepele sekalipun bisa menjadi sesuatu yang berharga. Mulailah dengan barang apa saja yang ada di rumah, mulai dari yang pertama terlintas di kepala, mulai dari apapun yang ditemukan di media sosial, pokoknya mulai saja. Memulai sesuatu itu adalah mulia. Sebagaimana filosofi ulama dahulu berkata, al-fadlu al-mubtadi wa in ahsanul muqtadi. Kemuliaan itu bagi yang memulai, meskipun yang melanjutkan lebih baik. Yang kedua, mencoba. Setelah memulai dan menemukan ide menarik, coba praktekkan dalam beberapa kali.
Pasalnya, seseorang akan mendapat pembelajaran dan kemampuan evaluasi yang lebih kaya tentang kemampuan diri sendiri setelah melewati beberapa kali pengalaman. Ada makalah Arab mengatakan, "Jarib walahid takun arifan." Cobalah dan perhatikanlah, maka kalian akan tahu. Jangan sampai baru nyoba sekali gagal, terus malas, nggak coba lagi. Dan yang ketiga, beri penilaian. Pada tahap ini, seseorang diminta untuk berpikir reflektif. Berpikir reflektif berarti menghadirkan makna dan evaluasi terhadap apapun yang baru dicoba untuk dilakukan. Di samping itu, untuk mengidentifikasi semua emosi yang hadir dan memahami apa yang membuat emosi-emosi tersebut muncul. Kalau ternyata Anda merasa nyaman, cari jawabannya kenapa. Begitu pula, kalau rasanya tidak nyaman, kenali alasannya. Dan yang terakhir, ulangi. Jika ternyata Anda menyukai apa yang dilakukan, maka ulangi terus. Lakukan pengulangan dan eksplorasi potensi Anda hingga terus berkembang. Kalau ternyata nggak suka, ulangi lagi, mencari yang lain sampai menemukan yang nyaman. Mengulangi adalah bentuk dari kesabaran manusia dalam menghadapi dirinya, dan Allah memberikan apresiasi kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu Quran Surat Al-Baqarah 154, yaitu wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Terima kasih, sekian dari saya. Syukron, nun, wal kolami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.